Telat lagi deh. Nih anak emang gak pernah berubah. Maafin ya gengs, yang nungguin aku udah kayak lagi nungguin dosen pembimbing. Put, Alia mana sih? Gak tahu ini udah jam berapa kok belum datang. Kebiasaan dia. Hai. Kok lu telat mulu sih? Sorry, semalam gue tidurnya terlalu larut, makanya alarm gue bunyi aja gue nggak denger. Sorry ya Jihan, gue telat bangun soalnya. Udah, santai aja. Hey Al, kemarin IPK lu dapat berapa? Kemarin gue udah lihat sih, tapi PK gue turun Berapa? 3,6. Mungkin apa gue jarang belajar kali ya, dan selama ini tidurnya juga suka begadang. Makanya belajar biar lu bisa banggain ortu lu. Ya turun IPK gue juga baru kali ini, wajar lah ya kita IPK-nya naik turun. Ya udah, mending kita bahas rencana kita ke Kawaratu. Lucu ya, aku tuh bisa ketawa-tawa, bisa bikin semua orang senyum, bisa jadi yang paling rame di suatu perkumpulan. Ya udah, berarti nanti kita ke Kawaratunya minggu depan dong ya. Iya dong, harus jadi. Udah deh, biar kita healing juga, sekalian menghibur diri gue juga. IPK gue anjlok, bikin gue gimana gitu. Iya, tenang aja. Udahlah, yang balik dulu, masih ada urusan. Lu balik? Iya. Udah, hati-hati ya. Ji, lu ngerasa nggak sih ada yang aneh sama Alia? Enggak sih, gue biasa aja. Gitu ya? Tapi dibalik semua itu, gak ada yang tahu rasanya bangun pagi dengan mata sembab. Gak ada yang tahu aku telat bukan karena kesiangan, tapi karena semalam emang gak tidur. Bukan begadang biasa, tapi perang sama pikiran dan perasaan sendiri. Hari ini aku nulis lagi. Aku lebih suka cerita ke buku, nyaman aja. Karena buku gak pernah potong omongan dan gak ngehakimin kita. Orang-orang tuh kadang dengerin, tapi gak benar-benar ngerti. Entah kenapa setiap malam selalu begini. Ada yang ngilu di dada yang gak bisa aku jelasin. Dan sedihnya, aku juga marah sama diri sendiri. Kenapa aku gak sekuat itu? Malam ini Jihan ngajak ke pantai. Dipikir-pikir oke juga, daripada tenggelam dalam pikiran sendiri kan. Kok nggak diangkat sih? Gimana Put? Nggak diangkat. Itu dia orangnya. Telat mulu lo kebiasaan. Tadi gue terlambat bangun lagi, sorry ya. Nggak apa-apa, yang penting lu datang. Terus itu lo bawa apa? Aku udah bawa ini ganti buat pantai hari ini. Ya, itu aja. Yaudah deh, kita otw dulu ya Put. Yaudah. Bye. Yaudah, hati-hati ya. Alia, buku lo. Waktu itu aku lagi buru-buru, gak sadar diariku tertinggal. Dan dia yang nemuin, sahabat aku. Orang yang selama ini duduk dekat aku, ketawa bareng aku, tapi gak pernah benar-benar tahu isi kepala aku sampai dia baca itu. Lo tahu nggak? Selama ini gue
selalu punya pikiran yang dia rasa beda sama orang lain. Orang-orang suka nyeritain hidup dia ke gue, dan respon gue pun gue pikir lumayan bagus untuk mereka. Tapi tiap kali gue nyeritain hal-hal kecil, respon mereka gue rasa nggak sama. Makanya gue lebih seneng nulis di buku daripada harus cerita panjang lebar ke orang lain. Dan emang pada dasarnya gue nggak gitu sih. Banyak orang dulu yang salah paham soal gue, kadang bikin gue sakit hati, kadang juga gue ngerasa maklumin. Mungkin memang mereka pikirannya emang beda sama gue. Ya, karena selama ini gue mikir, ngapain kan kita sharing beban kita ke orang lain, yang pada dasarnya kita tahu kalau manusia itu 99% nggak terlalu peduli dengan orang lain. So ya, buku emang jadi tempat paling bagus untuk gue cerita. Tapi lucu ya, ternyata dari tadi aku ngomong sendirian. Gak apa-apa sih, aku juga udah biasa ngobrol sama bayangan sendiri, pura-pura didengerin. Mungkin suatu hari nanti bakal ada yang beneran duduk di sini, gak cuma bayangannya, kayak mama aku. Lagi-lagi jam segini, jam yang paling aku benci. Soalnya semua topeng yang aku punya lepas dengan sendirinya. Besokannya mereka nyamperin, ada Jihan juga. Dia banyak ngomong dan gak maksa aku cerita. Dia cuma duduk dan bilang, Gue udah baca buku harian lu, dan gue harap ini gak jadi beban buat lu. Gue tahu selama ini lu sering telat karena lo sering begadang dan setiap malam kan. Ya karena gue gak pandai aja buat cerita ke orang. Mending gue cerita di buku. Sekarang udah ada kita. aku kira aku jago nutupin semuanya. Tapi ternyata orang yang peduli bisa baca luka bahkan dari cara kita jalan. Dan hari itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama aku ketawa. Ketawa beneran, bukan pura-pura lagi. Aku bersyukur punya mereka berdua. Mereka yang gak minta aku selalu kuat, cuman minta aku jadi Alia, apa adanya. Seindah kilau pelangi di pagi hari,